Puji Tuhan, Salam. Kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang hidup, iya atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada yang bilang di dalam dunia ini pada hakikatnya cuma ada dua filsafat hidup yang utama. Satu berasal dari Kristus, yang lain berasal dari Buddha. Sedangkan filsafat hidup yang lain dengan karakteristik mereka masing-masing adalah varian atau kombinasi dari keduanya. Salah satu yang mengatakan begitu adalah H.G. Wells. Ia berkata bahwa walaupun kehidupan cuma satu, tetapi Kristus dan Buddha menjalaninya dengan titik pandang yang berbeda. Tidak heran mereka kemudian tiba pada kesimpulan yang berbeda pula. Kristus mengatakan ya kepada kehidupan, sedangkan Buddha mengatakan tidak. Saudaraku, pandangan Buddha oleh banyak orang dipandang lebih mendekati kenyataan. Anda telah membaca surat kabar pada hari-hari ini atau menonton siaran berita di televisi. Menurut Anda berita-beritanya lebih mengecilkan nyali atau membesarkan hati? Mana yang lebih cocok hidup ini dengan sengsara atau surga? Anehnya bahkan sebagian kesaksian Alkitab punya kesimpulan yang sama. Bacalah Pengkhotbah misalnya. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang tertindas, dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia dari orang-orang hidup. Astaga, saudara, ketika saya membaca ayat ini, orang-orang mati lebih bahagia daripada orang-orang hidup. Tidakkah kaget ketika kita membacanya dan mendengarnya? Tetapi setelah kita mereda dari rasa kaget ini, lalu kita timbang-timbang, lebih tenang. Saya kira kita mengatakan betul juga ya. Bukankah yang mati tidak perlu lagi melihat segala peristiwa yang memalukan dan memilukan seperti hari-hari ini yang terjadi? Kita mendengar berita-berita, kita melihat di televisi, di media sosial, kondisi seperti apa yang saat ini tiba-tiba membuat kita itu kaget dengan peristiwa yang terjadi. Proses alamiah sepertinya juga lebih mendukung Buddha ketimbang Kristus, yang muda menjadi tua, yang semula kuat dan sehat, kian rapuh dan keropos, renta dan rentan, dan kemana semua ini berujung? Ke kematian. Kepada ketiadaan, kehidupan tak lebih adalah proses menuju kematian. Yesus jelas-jelas punya pandangan yang bertolak belakang. Menurut pandangannya, justru kematianlah yang merupakan sebagian proses yang harus dijalani atau harus dilalui untuk menuju ke kehidupan yang sesungguhnya akan terjadi ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi kehidupan itulah akhir, bukan kematian. Firman Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah yang mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk
hidup yang kekal. Perhatikan baik-baik dari pernyataan Tuhan Yesus. Tuhan ini menyatakan tentang fakta, tentang keadaan yang terjadi, bahkan ini adalah suatu kenyataan yang akan dialami, bahwa ini tidak diingkari oleh Tuhan Yesus tentang kematian. Bahkan bukan cuma tidak mengingkari, Tuhan Yesus sendiri begitu mengenalnya. Kenapa demikian? Ia telah memasukinya. Namun meskipun dia telah memasukinya di dalam kematian, ia menolak untuk melihat kematian sebagai kuasa yang memberi kata akhir bagi manusia, atau sebagai kuasa yang terlalu dikdaya. Dalam bahasa Jawa itu terlalu hebat, terlalu luar biasa untuk bisa dikalahkan oleh siapa-siapa. Tidak. Tuhan Yesus sendiri mati, tetapi meskipun dia menghadapinya, namun dia sanggup untuk mengalahkan maut. Buktinya dia bangkit pada hari yang ketiga. Oleh sebab itu, ia tidak memberitakan ketiadaan, melainkan kepenuhan. Bukan kematian, melainkan kehidupan. Ia adalah kehidupan itu sendiri. Firman Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Lalu Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, kalau kita menimbang dari dua filsafat ini, yang satu akan berakhir kepada kematian, tapi yang kedua yaitu Tuhan Yesus. Kematian itu bukan akhir segala-galanya, tapi kematian itu akan menuju kepada kehidupan kekal. Kita akan kembali kepada Tuhan. Hanya Tuhan memang mempunyai proses, Tuhan mempunyai rencana, rancangan semua orang itu untuk dikembalikan kepada rancangan semula. Pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang bisa kembali kepada Tuhan atau tidak, bisa berjumpa dengan Tuhan atau tidak. Juru selamat kita itulah yang menawarkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Lalu saudara, ketika kita membaca dalam dua nats ini atau dari pernyataan Tuhan Yesus, gimana ini? Itu berarti tidak ada kemungkinan lain. Anda mesti memilih, tetapi bila Anda memilih hidup yang berkemenangan, Anda tahu siapa yang mesti Anda pilih. Berakhir pada kematian atau kematian yang real, yang sudah nyata dan sudah dialami oleh Tuhan Yesus, tapi dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara harus memilih saat ini. Bagaimana perjalanan hidup Anda? Jalan mana yang mesti Anda ikuti? Dengan segala konsekuensinya tentunya. Pada waktu Anda mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus, maka kita harus hidup dalam tatanan, hidup dalam penurutan kepada Tuhan Yesus, sehingga kita bukan menjadi orang yang sia-sia. Maka pada hari ini ada satu pilihan, ya atau tidak. Kalau saudara pilih ya kepada Tuhan Yesus, ikutilah konsekuensinya. Tapi kalau tidak, saudara tamat dan saudara akan berakhir kepada kebinasaan. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.